Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Indahnya di pagi hari yang cerah ini di bulan suci Ramadan, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara yaitu Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya selalu istiqomah dalam Ramadannya. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya ibu-ibu. Puasanya kuat terus ya ibu-ibu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang tema perusak kesolehan. Maksudnya apa ya ibu-ibu? Tema ke pagi hari ini. Ada yang ngerti ibu? Belum ya. Kita suka mendengar ya Bu, apa arti dari perusak kesolehan itu maksudnya tuh apa? Siap Ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama pengertian dari tema pada pagi hari ini yaitu perusak kesolehan bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga selalu sehat afiat, istiqamah dalam Ramadannya, amin ya rabbal alamin. Bahwa setiap kita terlahir dalam keadaan bersih, suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwa setiap kita terlahir dalam keadaan bersih tanpa membawa dosa. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya, dalam tafsirnya lingkungannya, akan menjadikan dia berpola pikir seperti Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dalam hadis ini bisa dipahami bahwa setiap kita ini terlahir dalam keadaan soleh, dalam keadaan baik. Sampai nanti kita memasuki usia mukallaf, usia baligh, karena lingkungan pertama berawal dari lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, dan lingkungan ini yang akan nanti berpengaruh ke dia. Apakah kesolehan bawaan lahir itu akan tetap bertahan dan bertahan bahkan bertambah menjadi lebih baik, atau sebaliknya menjadi rusak. Kebaikan yang dibawa itu bisa jadi
nanti ketika terjun di lingkungan bisa menjadi tambah baik atau sebaliknya tambah menjadi rusak. Maka ada satu hadis mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu beragamanya dipengaruhi oleh lingkungannya, termasuk kesolehan kita ini. Kesolehan yang ada dalam diri kita ini apakah kita bisa pertahankan atau tidak, atau bahkan menjadi rusak. Lalu apa saja yang menyebabkan kesolehan kita ini menjadi rusak? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Satu makalahnya yang diabadikan dalam kitab Nasaihul Ibad. Ini Sayyidina Ali ngomong begini. Laula khamsa hisalin lasaron nas kulluhum salihin. Kalaulah tidak dipengaruhi oleh 5 hal ini, semua orang itu saleh, semua orang itu baik. Apa itu? Yang pertama al-qanaatu bil jahli, orang yang qanaah. Qanaah itu apa, Bu? Qanaah. Pernah dengar gak kata qanaah? Apa? Pasrah. Derimo. Tapi pasrah dalam hal ini pasrah yang tidak baik. Al-qanaatu bil jahli, pasrah jadi orang bodoh. Ya wis lah bodoh, wong nanti kalau pemilu juga sama, suaranya satu. Nah, orang yang nggak mau menghilangkan kebodohan yang ada dalam dirinya. Kita ini ketika melakukan kesalahan didasari karena ketidaktahuan dimakfu. Tetapi ketidaktahuan ini harusnya wajibnya kita mencari tahu. Maka orang yang tetap istiqomah dalam kebodohannya, diajak ngaji, enggak ngaji Bu, enggak, saya istiqomah, bodoh-bodoh juga enggak apa-apa dah. Yang penting bisa ngulek aja udahlah. Yang penting pokoknya kerjaan dapur beres, bukan begitu. Kemudian yang kedua al-hirsu alat dunia, orang yang serakah. Statusnya apapun dia, biar ustadz, kiai, habib, kalau serakah, orang udah apa aja kalau lagi selamatan tuh kelihatan banget tuh. Ada sebelah sono sini, saya kan yang mimpin doa, sebelah sono ini, saya kan ustadznya, sebelah sono sini, akhirnya pulang bawa besek sampai ndayek. Serakah. Orang semangat bagus, tapi serakah ini ya enggak bagus. Yang ketiga asyuhu bil fadli, yang merusak kesolehan yang ketiga, yaitu orang yang syuh. Syuh itu seniornya pelit. Nah, terserah bahasanya apa lah. Dalam terminologi Arab itu ada bakhil, ada syuh. Kalau bakhil itu umumnya kita punya penyakit itu. Aslinya kita ini semua penyakit itu bisa dites. Kalau ibu ngaji kotak amal lewat, di dompet ada cepean, gocapan 20, 10, goceng 2000, yang masuk yang mana? Tuh kan, pelit kan? Lah iya. Itu aslinya kita punya penyakit itu. Tapi ada yang lebih senior dari itu, namanya syuh. Syuh itu jangankan untuk dikasih orang, dimakan sendiri aja sayang. Dia kalau mau makan, aduh ntar habis, ntar aja lah. Akhirnya nunggu dikasih orang. Nungguin itu namanya syuh. Orang kalau pelit itu hanya untuk orang lain tapi untuk dirinya enggak. Misalnya dia punya anak 3, istri di rumah, dikasih uang belanja cuma 30. Dihitung pokoknya istri anaknya pokoknya 30 lah, dipukul rata. Giliran dia sendiri sekali makan 30 juga. Lah itu namanya pelit. Tapi kalau syuh lebih dari itu. Bahasanya syuh itu dosanya diminta aja nggak dikasih. Itu syuh. Wah bangetan lah pokoknya. Itu kalau bahasa orang Jakarta, orang Bekasi apa namanya ini? Itu wis pol, dosanya diminta aja loh, nggak dikasih. Itu kan terlalu. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Masih semangat ibu-ibu? Puasanya bagaimana ibu-ibu? Alhamdulillah, insya Allah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini yaitu perusak kesolehan. Silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz dan insya Allah Bapak Ustadz akan siap untuk menjawab. Silahkan ibu yang ingin bertanya, iya silahkan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarma Pasaribu dari Sumatera Utara. Izin bertanya Pak Ustadz, apa bedanya antara serakah dan semangat? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silahkan Ibu yang ingin bertanya lagi. Iya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ningsih dari Hilama Kota, Pak. Mau bertanya Bapak, apa arti soleh atau soleha itu? Mohon dijawab Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silahkan Bapak Ustadz. Baik jemaah yang dimuliakan Allah. Puasanya menjiwai banget Bu ya. Ya Allah. Ya. Ya Allah, tadi kelupaan sahur apa? Baik. Pertanyaan yang pertama. Oh ya kan lupa apa tadi kan? Serakah sama semangat loh, bedanya apa? Saya kasih ilustrasi nanti Ibu yang jawab ya. Bedanya serakah dan semangat. Budaya di Bekasi sini kalau selamatan biasanya snack yang di piring itu suruh masukin apa enggak? Nah, di situ kelihatan. Serakah dan semangatnya kelihatan. Saya kasih ilustrasi nanti Ibu membedakan antara siapa yang serakah, siapa yang semangat. Satu orang ada ibu-ibu yang memang dia keluarganya banyak. Anaknya 5, mantunya 5, cucunya 5, berarti berapa itu? Banyak lah ya. Ketika tuan rumah, ayo ibu-ibu silakan snack yang di piring masukin. Kemudian kata dia, Anda ini masukin semua. Nah, contoh yang kedua, ada ibu-ibu yang dia tinggal berdua sama suaminya. Anaknya udah pada misah rumah masing-masing. Ketika tuan rumah ngomong, ayo silakan ibu-ibu dibawa itu snacknya. Semangat, masukin juga. Lah kira-kira contoh semangat yang pertama apa yang kedua? Yang semangat yang pertama. Karena memang dia di rumah anaknya banyak, mantunya banyak, cucunya banyak. Insya Allah dia bawa makanan banyak, kemakan. Tapi yang kedua? Kira-kira ibu masuk yang mana? Lah iya, kalau di rumah tinggal berdua, terus tuan rumah ayo silakan langsung ada lemper masukin, ada bolu masukin, ada semua masukin. Begitu nyampe di rumah taruh brek, cuman dibuka dilihatin. Udah kenyang. Itu contoh serakah. Yang pertama tadi, nah bedanya udah tahu ya. Nah, udah ibu yang menjawab, saya cuma ngasih ilustrasi. Kemudian yang kedua, apa tadi Bu? Iya, nanyanya lemes, jawabnya ikutan lemes lah biar menjiwai. Soleh itu adalah, ada keterangan dalam kitab Kifayatul Atqiya. Kalau dulu jadi lagu. Kang aran soleh. Soleh itu adalah al-qaimuna fi huquqillahi wa huquqil ibadi. Itu kalau dalam kitab Kifayatul Atqiya. Orang soleh itu adalah orang yang menegakkan hak-hak hubungannya dengan Allah dan juga hak-hak hubungannya dengan sesama manusia. Hubungannya dengan Allah baik, dia sholatnya bagus, ngajinya bagus, baca Qur'annya, puasanya bagus. Tapi hubungan dengan sesama manusia ini juga bagus. Kesehariannya ia aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan. Kalau memang dia orang yang
Pinter berorganisasi, mungkin ya di PKK, mungkin di Posyandu, mungkin di yang ngurusin anakan nyamuk apa namanya? Anakan nyamuk diurusin. Aduh ya Allah, saya pernah lihat ibu-ibu rombongan pada ngecek dapur kamar mandi, saya tanya ngapain sih Bu? Ngurusin anakan nyamuk. Ya Allah Rabbi walillahilham. Jadi soleh itu adalah orang yang hubungan dengan Allahnya baik, dengan sesama manusia juga baik. Ngajinya rajin sama suami yang ngomongnya sopan. Ini mau ngaji ngancam suami. Nah, ya kan? Mau ngaji ngancam suami. Aduh, repot. Nah iya. Tapi bukan orang sini. Kalau orang sini mah insya kelihatannya solihuwah. Nggak tahu kalau nanti pulang dari sini. Begitu pulang dari sini ke dapur, Pak, ini majikom belum dicuci. Aduh ya Allah, Rabbi walillahilham. Lah, kesolehan itu tadi, kesolehan yang baik itu tadi bisa rusak karena 5 faktor. Tadi udah kecatat berapa? 3 ya. Al-qanaatu bil jahli. Pasrah jadi orang bodoh. Yang kedua, yang nyatet tuh. Serakah. Yang ketiga, syuh. Yang keempat, ar-riya'u fil amal. Riya pengen dilihat ketika berbuat. Ia berbuat menjadi semangat kalau ada yang ngelihat. Kalau perlu ia mau bersedekah, kameramen diundangin semua. Ayo Mas diliput, saya mau sedekah. Begitu udah kamera datang, mending nyumbangnya banyak, 7.000. Ya Allah. Bangunan masjid ini berdiri kuat. Semua kita tahu pasti ada besi yang menguatkan bangunan itu. Ini cor-cor semua, dalamnya besi. Bangunan walaupun besi ini yang menguatkan bangunan, tapi besi lebih memilih untuk bersembunyi. Justru kalau besinya nongol, jelek. Keramik ini hanya sebagai penghias. Kalau nggak ada besi, ambruk ini bangunan. Padahal besi lebih memilih menyembunyikan diri. Artinya amal kita supaya lebih kuat menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah sembunyikan itu amal. Kalau ditampakkan hanya kelihatan bagus, cakep doang, tapi kekuatan nggak ada. Contoh gampang begini. Ini ornamen-ornamen bagus ini hanya sebagai pelengkap penghias, tapi penguatnya adalah besi. Lah amal kita pun begitu. Apakah nggak boleh kita menampakkan amal sekali ya monggo. Kalau itu untuk memotivasi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngaji yuk. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema hari ini, yaitu perusak kesolehan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Sri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Tak terasa sudah di penghujung perjumpaan kita di pagi ini tentang hal-hal yang merusak kesolehan kita. Tadi sudah kita sampaikan di segmen pertama dan kedua, baru 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, yang kelima adalah al-ijabu birro'i. Orang yang kagum terhadap dirinya sendiri. Orang yang timbul sifat, wah ini loh aku. Padahal ketika dia keluar ternyata dirinya itu nggak ada apa-apanya. Tapi kita merasa bahwa kitalah yang
paling pinter, paling ganteng, paling cakep, paling kaya, paling lah pokoknya. Ia merasa dirinya itu paling, kalau nggak ada dia kayaknya itu pengajian nggak jalan. Kalau nggak ada dia kayaknya itu kepengurusan wilayah, berantakan. Wih. Kayaknya kayak manusia super gitu. Lah itu namanya al-ijab birro'i, dan itu yang rusak kesolehan kita. Karena orang-orang model seperti ini ketika ia dinasehati, diberi saran dan kritik, gak bakalan ia mau menerima. Kalau bahasa orang Bekasi, lu siapa? Gua nih, udah bangkotan di sini, udah senioran ini di sini. Lu baru kemarin sore nasihatin gua. Lah bahasa orang Bekasi kan gitu ya. Orang-orang model begini nih nggak akan maju karena ia nggak mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Nah, maka kesolehan kita, kebaikan kita yang sebetulnya bawaan sejak lahir itu akan rusak kalau dalam diri kita ada sifat yang kayak begitu itu. Perlu kita ulang, yang pertama adalah orang yang pasrah jadi orang bodoh. Sebab yang kedua, rusaknya amal soleh kita karena serakah. Apapun status sosial kita, kalau serakah nggak dihargai orang lagi. Yang ketiga, na'udzubillahi min dzalik, asyuh, seniornya pelit, mbahnya pelit ini, apa mungkin gurunya pelit ini. Syuh. Yang keempat, ar-riya'u fil amal. Kalau berbuat pengen dilihat. Walaupun sesekali terkadang ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau ada niat untuk memotivasi orang lain. Wong dalam Quran juga boleh kok. Orang bersedekah itu kadang dalam keadaan sirra wa alaniyah. Sir itu yang terbaik, wa alaniyah terang-terangan. Misalnya ketika membangun di list dalam papan tulis, ya boleh monggo. Kalau itu tujuannya untuk memotivasi yang lain. Tapi kalau tujuannya untuk kadang di masyarakat kita itu kalau nyumbang gede pengennya diumumin di mimbar. Giliran ngumbang kecil diumpetin. Apesnya lagi kalengnya itu dari seng, tutup biskuit begitu masukin klutuk bunyi, ya Allah ternyata gocapan. Gopean. Ya Allah Rabbi. Yang terakhir adalah al-i'jab birro'yi, kagum terhadap dirinya sendiri. Kita ini siapa sih? Kita punya apa sih? Kebisaan kita apa sih? Kok bisa sampai kagum terhadap diri, menyombongkan diri sendiri? Semoga 5 hal sudah kita ketahui, bisa kita hindari. Insya Allah kesolehan kita terjaga. Amin ya Rabbal. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya.